Halo, perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044 dari Prodi Sarjana Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum 5 eh, mata kuliah Astrodet, yaitu tentang binary search tree. Nah, di sini kita langsung ke tantangannya saja, yaitu dengan yang pertama diminta delete node D3. Nah, eh, di sini bentar. Ah, di sini ada struktur umumnya yaitu public class delete node tree itu kelas utama yang direpresentasikan binary search tree. Nah, untuk private node menyimpan akar dari BST, akar adalah titik awal dari sebuah kelolahan. Untuk inner class node itu kelas internal untuk merepresentasikan setiap elemen dalam BST. Di mana atributnya itu ada integer value dari nilai dari node, node left, anak kiri, node right, anak kanan. Konstruktornya itu yaitu dengan kode Java public node integer value membuat node baru dengan nilai value anak kiri dan anak di set 0. Terus ada metode insert di mana di sini menambahkan nilai ke dalam BST. Logikanya jika root masih kosong, itu akan new node jadi root. Jika tidak, lakukan perbandingan berulang. Jika value lebih kecil template value, pindah ke kiri. Jika value-nya lebih besar dari template value, pindah ke kanan. Jika sama, maka kembalikan false jika duplikat tidak diizinkan. Saat menemukan posisi kosong, tambahkan new mode. Lanjut, kompleksitas waktunya itu rata-rata logaritma n, di mana terburuknya itu di saat ON jika tree tidak seimbang. Selanjutnya kita masuk ke metode search, di mana di sini fungsinya itu untuk mencari node berdasarkan nilai. Logikanya itu mulai dari root, bandingkan nilai saat ini eh, dengan yang dicari. Jika cocok, return node. Terus jika lebih kecil pindah ke kiri, jika lebih besar pindah ke kanan. Terus return node jika ditemukan, nol jika tidak ada. Terus selanjutnya metode delete, di mana di sini fungsinya itu menghapus node berdasarkan nilai. Yang pertama itu cek dulu apakah nilai ada di BST lewat search value. Jika tidak ada, maka return false. Dan jika ada, lanjut ke delete recursive. Yang selanjutnya yaitu metode delete recursive, yaitu tujuannya untuk menangani penghapusan nada pada BST. Yang ada tiga kasus, yaitu node tidak punya anak, mengembalikan nol. Node hanya punya satu anak, mengembalikan anak yang tidak nol. Node punya dua anak, itu cari in order successor, yaitu nilai terkecil dari subtree kanan dengan min value. Gantikan nilai node saat ini dengan successor tersebut. Hapus node duplikat di kanan. Yang selanjutnya yaitu metode min value. Nah, ini fungsinya mencari nilai terkecil dari sebuah subtree. Dipakai saat menghapus node dengan dua anak. Cara kerjanya itu mulai dari node yang diberikan, terus bergerak ke kiri hingga mencapai node paling kiri, yaitu nilai terkecil. Selanjutnya kita akan membahas tab-nya, yaitu up delete node tree. Nah, tujuan program itu memungkinkan pengguna untuk menambahkan node ke dalam binary search tree, menghapus node dari base tree berdasarkan nilai yang dimasukkan. Di mana struktur programnya itu yaitu menggunakan scanner, di mana untuk membaca input dari pengguna lewat konsol. Lalu delete node tree BST sama dengan new delete node tree itu membuat objek dari kelas delete node tree yaitu implementasi BST. Yang pertama itu input untuk menambahkan node. Di sini ada kode sistem out print, masukkan nilai node yang ingin ditambahi, lalu integer insert value sama dengan scanner.next integer, boolean insert sama dengan bst.insert insert value itu meminta pengguna untuk masukkan angka, memanggil insert untuk menambahkan nilai tersebut dalam BST. Di sini ada eh, mencek hasilnya, di mana pakai kode if insert, lalu ada menghapus node dari BST, itu dengan sistem .outprint itu meminta pengguna masukkan nilai yang dihapus, lalu memanggil delete untuk menghapus node dari BST. Terus cek hasilnya itu pakai sistem .outprint, masukkan nilai node yang ingin dihapus, cek hasilnya tidak ini pakai sistem ini. Terus untuk penutup program itu pakai scanner.close, itu menutup objek scanner agar tidak terjadi kebocoran results. Nah, kita akan
eh menjalankannya. Misalnya di sini kita buat, hmm, bentar. Di sini masukkan nilai node yang ingin ditambahkan, yaitu 3. Node 3 berhasil ditambahkan. Masukkan di node, nilai node yang ingin dihapus. Jika kita ingin menghapuskan 3 juga, klik-klik aja, maka node 3 berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan membahas eh, jumlah node di sini. Kita hapus dulu. Hmm, Kita akan bahas kodenya. Di sini tujuan program ini membuat struktur binary search tree, menyediakan fungsi untuk menambahkan node, menghitung dan mengembalikan jumlah node dalam tree. Struktur program yaitu pakai public static closed node, representasi dari satu node dalam BST. Punya atribut integer value dengan nilai node left, node right, itu anak kiri dan kanan, dilengkapi dengan getter dan setter untuk akses manipulasi. Public static class binary search tree, kelas utama untuk membangun dan mengelola BST. Private node, eh, private node root akar dari pohon. Terus pakai konstruktor public binary search tree, root sama dengan 0. Terus pakai fungsi insert Java public void insert integer value, yaitu menambahkan nilai ke BST menggunakan metode rekursif. Terus private node insert series node root integer value. Logikanya jika root kosong buat node baru. Jika nilai lebih kecil masuk subtree kiri. Jika lebih besar masukkan subtree kanan. Nah, di sini ada public static integer const node root. Fungsi rekursif untuk menghitung semua node dalam pohon. Itu logikanya itu basis. Jika root sama dengan 0, kembalikan 0. Rekursinya pakai 1 plus const root dot left plus const root dot right. Artinya hitung dari diri sendiri lalu jumlah node kiri dan kanan. Selanjutnya kita ke up jumlah nodenya saja biar lebih jelas. Di sini kita langsung ke struktur kodenya ya. Di sini pakai scanner di mana ini untuk baca input angka dari pengguna melalui konsol. Lalu di sini membuat BST jumlah node binary search tree, yaitu jumlah node binary search tree mengakses inner class dari file. Lalu di sini program akan terus membaca angka satu persatu dari input. Tekan Ctrl D atau Ctrl Z lalu Enter untuk mengakhiri input. Di sini menghitung total node yaitu dengan kode integer total node sama dengan jumlah node count node. Lalu ini akan mengambil akar dari BST get_root memanggil fungsi node untuk menghitung total node. Lalu ini akan menutup scanner dengan dengan kode Java yaitu scanner.close, penting untuk menjaga kebocoran. Kita akan mencobanya, kemarannya. Up jumlah node. Masukkan elemen akhir. Masukkan elemen 1. Nah, di sini total jumlah node dalam BST yaitu sama dengan 0. Kita selanjutnya yaitu jumlah daun dulu. Tujuan jumlah daun ini itu membangun BST, menghitung jumlah daun dalam BST. Struktur programnya itu node kelas nested dalam untuk merepresentasikan satu simpel pohon. Atributnya itu integer value, itu nilai node, terus node left dan right, anak kiri dan kanan. Lalu insert integer value menambahkan nilai baru ke BST. Logikanya jika root kosong, langsung jadi akar. Jika lebih kecil masuk kiri, jika lebih besar masuk kanan, tidak boleh duplikat. Selanjutnya get root, di mana ini mengembalikan nilai node akar dari BST dipakai untuk akses awal pohon. Lalu count leaf itu menghitung jumlah daun dalam BST, yaitu node yang tidak punya anak kiri maupun kanan. Itu logikanya pakai if node sama dengan 0, return 0, if node left sama dengan 0, dan
Node right sama dengan 0 dan 1. Basisnya, jika node kosong, kembalikan 0. Jika node adalah daun, tidak punya anak, hitung 1. Eh, hitung jumlah daun kiri plus kanan. Kita akan ke eh, jumlah daunnya. Kita ke jumlah daunnya di mana di sini. Tujuan programnya itu membaca angka dari pengguna untuk membentuk BST kan. Terus bagian kode dan fungsinya itu pakai scanner seperti biasa. Terus jumlah daun sama dengan di jumlah daun itu membuat objek dari kelas jumlah daun untuk membangun BST. Lalu input datanya itu kita dapat terlihat pakai kode system.out print memasukkan elemen BST, ketik min 1, terus untuk selesai. Pengguna bisa masukkan angka satu persatu untuk mengakhiri input. Menghitung jumlah daun itu menggunakan fungsi connleaf untuk menghitung jumlah node yang tidak punya anak. Lalu kita pakai tutup s- programnya dengan scanner.close. Kita akan jalankan dengan jumlah daun. Masukkan elemen tepat dan 1. Nah, jumlah daun adalah 1 gitu. Selanjutnya kita akan membahas temukan duplikasi di sini. Nah, ini adalah program yang tujuannya itu menemukan angka yang muncul lebih dari sekali dalam sebuah array. Bagian pentingnya itu yaitu temukan duplikasi integer array, menerima array berisi angka, gunakan hashset, angka unik menyimpan angka yang pertama kali muncul, hashset angka duplikat menyimpan angka yang sudah pernah muncul. Jika angka gagal ditambahkan ke angka unik berarti sudah ada, lalu masukkan angka duplikat. Jadi itu mainnya itu alur program input cuman array, input array, angka-angka, panggil temukan untuk mencari duplikat cetak hasilnya. Kita bakal bahas lebih dalamnya itu di temukan duplikat di sini. Nah, ini tujuan programnya itu membantu pengguna untuk menemukan angka yang muncul lebih dari sekali. Itu memiliki fungsi yang langkah-langkahnya, fungsi main yang langkah-langkahnya itu import jumlah elemen dari user disimpan di N, input elemen-elemen array satu persatu disimpan di array. Proses pencarian duplikatnya yaitu pakai rumus pakai kode temukan duplikasi cari duplikat sesuai dengan dia temukan duplikasi cari duplikat terus update daftar duplikat. Kita dapat menjalankannya dengan dulu up temukan duplikat. eh Duplikasi, masukkan jumlah elemen arraynya. Kita buat 3, masukkan elemen arraynya itu 5, 3, 6. Di sini karena tidak ada duplikat, makanya duplikat ini disimpan itu 0. Kita lanjut ke kode pertama kelas tidak diulang gitu. Nah, di sini tujuannya ini yaitu mencari karakter pertama yang tidak berulang dalam sebuah string. Nah, di sini kan dibuat cari karakter tidak ulang string, di mana langkah-langkahnya itu loop semua karakter dalam string, lalu simpan jumlah kemunculannya pakai link hashmap. Cari karakter pertama yang hanya muncul sekali. Kalau ketemu kembalikan karakter itu. Kalau tidak ada, return null. Visual kata visualnya itu kayak kita menginput stringnya itu lalu hitung kemunculan, lalu temukan karakter unik yang ditampilkannya. eh untuk lebih jelasnya kita ke app-nya aja di sini.
jalankan ya, sebelum jalankan kita bahas dulu. Nah, tujuan program itu mencari karakter pertama yang tidak berulang dalam sebuah string yang dimasukkan oleh pengguna. Di mana di sini pakai fungsi main, yaitu langkah-langkahnya itu input string dari pengguna, panggil metode cari karakter tidak ulang untuk cari karakter yang tidak berulang. Lalu kita akan menampilkan hasil. Ya, jika ditemukan tampilan karakter pertama yang tidak berulang, jika tidak ada karakter yang tidak sesuai berulang, tampilkan pesan yang sesuai. Kita akan menjalankan kodenya yaitu dengan eh mengganti ini dengan pertama di tulang pertama kita sama saja biar lebih masukkan stringnya ah karakter pertama yang tidak berulang itu mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.